warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Siti Nurjannah, 18.300 018 from Educational English Department. Now I want to say big thanks to our lecturer Ma'am Asisa, and now I want to explain about penerapan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yang perlu kita ketahui untuk materi ini, apa sih pengertian bimbingan konseling? Seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan konseling berasal dari dua kata. Yang pertama adalah bimbingan. Nah, apa sih pengertian bimbingan? Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada orang lain, baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua, untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah konseling. Konseling adalah pemberian bantuan kepada orang lain melalui wawancara antara konselor dengan konseli. Konselor artinya guru pendidik, sedangkan konseli adalah klien, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi sosial. Jadi ketika disimpulkan, apa pengertian bimbingan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain untuk memecahkan masalahnya. Yang akan kita bahas materi kedua adalah tujuan bimbingan di sekolah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah mengatasi kesulitan dalam belajar sehingga siswa dapat memiliki atau memperoleh daya prestasi yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah materi adalah mengatasi kebiasaan yang tidak bagus seperti ngantuk dalam kelas atau sering membolos. Dan yang ketiga adalah mengatasi kesulitan pekerjaan ketika telah tamat dari sekolah. Jadi konselor di sini dapat menyampaikan informasi tentang jurusan apa atau minat apa terhadap siswanya. Dan yang keempat adalah mengatasi kesulitan sosial seperti ada masalah dalam keluarganya ataupun ada masalah dengan teman-temannya. Materi ketiga adalah ciri-ciri kegiatan konseling. Ciri-ciri kegiatan konseling itu yang pertama adalah dilakukan secara berkesinambungan. Jadi konseling ini tidak hanya dilakukan satu kali tatap muka saja, tetapi dilakukan berulang-ulang sehingga masalahnya dapat teratasi dengan cepat. Dan yang kedua adalah dilakukan dengan perjumpaan tatap muka. Jadi sebaiknya konselor atau guru pembimbing memanggil siswanya ke ruangan BK ketika ada masalah terhadap siswanya. Dan yang keempat adalah perlu orang yang ahli dalam konseling ini, karena orang-orang yang sibuk atau orang-orang yang tidak bisa fokus pada masalah siswanya itu tidak dapat dijadikan konselor. Dan yang keempat adalah tujuan dari konselor ini atau tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk memecahkan masalah klien. Materi selanjutnya adalah fungsi bimbingan di sekolah. Materi selanjutnya adalah fungsi bimbingan di sekolah. Nah, bimbingan konseling ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Nah, konselor di sini atau guru pembimbing mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap siswanya, baik itu pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap lingkungannya, ataupun pemahaman lainnya yang bermanfaat. Yang kedua adalah fungsi preventif. Nah, konselor di sini berfungsi sebagai bagaimana agar siswanya itu tidak terjun ke dalam dunia-dunia yang dapat membahayakan dirinya seperti penggunaan drugs ataupun dunia berbahaya lainnya. Fungsi pengembangan. Konselor di sini atau bimbingan konseling memiliki manfaat untuk mengembangkan atau mengetahui minat dan bakat dari siswanya. Fungsi penyembuhan. Fungsi penyaluran. Nah, di sini fungsi penyaluran bimbingan konseling ini dapat memberikan informasi kepada siswanya seperti contoh jurusan apa yang bagus untuk siswanya ataupun ekstrakurikuler apa yang cocok untuk siswanya. Fungsi adaptasi. Bimbingan konseling sangat dibutuhkan
dibutuhkan dalam membantu adaptasi siswa. Fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan. Dan fungsi perbaikan ini ketika siswanya sudah berada pada jalur yang perlu diperbaiki, sehingga bimbingan konseling ini datang untuk memberikan perbaikan. Serta fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan di sini ketika siswanya sudah berada dalam situasi yang kondusif, bagaimana agar situasi tersebut dapat terpelihara, maka bimbingan konseling ini dapat membantu agar situasi dan kondisi dapat kondusif. Materi selanjutnya adalah peranan dan bimbingan konseling dalam pembelajaran sekolah. Sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Yang pertama adalah bimbingan sekolah ini berfungsi sebagai bimbingan belajar, dan yang kedua adalah bimbingan sosial, dan yang ketiga adalah bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah kesulitan siswa. Asas-asas dalam bimbingan konseling. Asas-asas dalam bimbingan konseling ini merupakan materi terakhir dari penerapan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi konselor ataupun pembimbing harus dapat merahasiakan masalah dari si klien ini. Juga asas keterbukaan. Sebagai konselor harus memiliki sifat yang terbuka untuk menyelesaikan masalah kliennya. Asas kerelaan. Nah, ini tergantung pribadi masing-masing bagaimana supaya konselor ini memiliki waktu luang atau kesukarelaan untuk mendengarkan masalah-masalah dari kliennya dan memberikan nasihat untuk memecahkan masalahnya. Asas kedinamisan. Dalam bimbingan konseling, siswa yang diberikan nasihat harus bergerak dinamis atau memberikan perubahan secara dinamis dari yang tadinya buruk menjadi arah yang lebih baik. Dan asas alih tangan. Ketika siswa atau klien ini harus berpindah tangan konselor, jadi siswa ini harus mendapat alih tangan yang lebih baik atau alih tangan yang lebih tepat. Juga asas tuturi handayani. Jadi asas tuturi handayani ini bagaimana supaya konseling ataupun nasihat-nasihat, informasi-informasi yang diberikan terhadap si siswa dapat bermanfaat untuk kelanjutan hidupnya nantinya. Jadi demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di grup WA.